dan seluruh zuriat bangsa Abah sepuh, zuriat bangsa Abah Nur, dan khusus Al-Mukarram Bapak J.H. Ahmad Maskur Firdaus Arifin, pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya, pengurus RTGN Korwil Jawa Timur Bapak Haji Ali yang kami hormati dan dimuliakan Allah, pengurus Ibu Bila, pengurus GMPS resmi GMPS tingkat Korwil, perwakilan khususnya yang hadir yang kami hormati, Bapak Ibu, ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini Maha Suci Allah yang menciptakan alam, yang menciptakan seluruh isinya, yang menguasainya, yang memberikan rezekinya. Semoga mengkaruniakan kepada kita semua hati yang selalu bersyukur, dan pagi hari ini khususnya telah melimpahkan nikmatnya yang begitu besar kepada kita berupa iman, Islam, ihsan, dan kesehatan. Semoga dengan selalu kita syukuri nikmat ini ditambah keberkahannya serta dikekalkan sampai kelak di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengharapkan kita semua mendapat syafaat beliau di dunia, terlebih kelak nanti di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Saya awali kuliah subuh pada kesempatan pagi hari ini dengan berkisah, karena jujur saya itu paling suka kalau menceritakan tentang Abah guru musik kita. Itu paling saya sukai. Di antara kisah yaitu Kiai Haji Syihabuddin Sukawati. Beliau itu pengarang kitab Hidayatus Shalihin. Kitabnya kecil, juga beredar di kalangan Pondok Pesantren Suryalaya di pusat. Beliau dulu sebelum menjadi murid bangsa Abah, beliau adalah seorang ulama besar. Beliau menuntut ilmu di Mekah itu kurang lebih, ada yang menyatakan 9 tahun, ada yang menyatakan 15 tahun. Kemudian setelah lulus pulang lagi ke tanah air. Biasa salah satu kelebihan orang ilmunya tinggi itu ingin mengukur kemampuan ilmunya, sehingga beliau sengaja membuat soal, membuat pertanyaan itu sebanyak 28 pertanyaan. Beliau ahli hadis, ahli tafsir Quran. Kemudian datang sengaja ke Pondok Pesantren Suryalaya, tujuannya untuk mengajak ibadah para sahabat. Dan bahkan beliau sudah niat, beliau punya kambing sangat besar. Kalau dia nanti bisa menang debat dengan bangsa Abah, beliau akan menyembelih kambing tersebut. Kalau orang bodoh namanya mayoran, syukuran karena sudah menang. Berangkatlah beliau ke pondok pesantren. Seperti biasa, Abah mengetahui siapa yang akan datang, tamunya berapa dan dari mana. Disambutlah orang ini dengan sangat ramah oleh Abah. Kemudian setelah disambut seperti biasa, ramah tamah
Dan apa itu biasanya ngendikane dawuhe kalau bicara itu tidak terlalu banyak, sedikit tapi sangat penting. Pada saat itu Abah ini bicaranya banyak sekali, bicara dengan Kiai Haji Syihabuddin Sukrawati Ajeng Ngaji Tunggu, yang kelak ketika sudah menjadi murid Abah itu nanti diberi gelar bantengnya Pondok Pesantren Suryalaya. Setelah ramah tamah, Abah itu menghentikan begitu banyak. Dan ternyata apa yang beliau sampaikan ini adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan dari Ajengan Ditunggu ini atau Kiai Syihabuddin Sukrawati ini yang belum ditanyakan. Sudah disiapkan tapi belum ditanyakan. Tapi apa sudah menjawab. Sehingga beliau beberapa kali beliau mengatakan wah loh, ini sebanyak apa yang disampaikan apa itu ternyata jawaban pertanyaan yang beliau mau tanyakan. Sehingga ini pertolongan Allah, tidak seperti iblis. Iblis itu meskipun dia tahu salah, tapi dia tidak mengakui salah. Ajengan Ditunggu tahu bahwa jawaban apa ini adalah dari pertanyaan-pertanyaan beliau. Sehingga beliau menyadari itu. Ketika sudah sadar, beliau kemudian memeluk Abah, memeluk kaki Abah, bah jadikan aku murid. Nah, setelah itu Ajengan Ditunggu kemudian didudukkan oleh Abah, ditalkinlah. Pertama ditalkin zikir jahar seperti kita. Ditalkin zikir jahar masih biasa, belum ada reaksi. Kemudian dilanjutkan dengan zikir qafi. Setelah zikir qafi inilah beliau langsung tidak sadar diri, semaput selama 12 jam. Ketika beliau semaput ini ternyata beliau sudah fana fillah. Memang bahan dasarnya sudah bagus. Jadi ketika sudah ditalkin, beliau langsung fana selama 12 jam tidak sadar. Ketika sudah 12 jam, abang tidak ditinggal sama abang. Abah datang lagi, pundaknya disentuh lagi oleh Abah. Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadarlah, Ajengan Ditunggu ini kemudian melihat Abah seolah protes. Aku sudah enak, aku sudah bersama dengan Allah, kenapa ditarik lagi? Bapak Ibu Iwan Akbar, begitu mudahnya pengarsa Abah mengantarkan roh muridnya menuju kepada Allah. Dan ini sebenarnya semuanya adalah barokah karomah. Apa kita tidak bisa? Saya yakin bisa. Cuma bagian kita sendiri. Tentu apa lebih tahu keadaan kita masing-masing. Nah, beliau ini mengarang kitab atau menulis kitab tepatnya itu Bidayatus Sholihin. Kitabnya kecil. Saya dulu waktu pertama kali ke Suryalaya itu beli semua kitab, saya beli. Kebetulan senang baca. Nah, di situ banyak sekali macam-macam dan kategori orang berzikir. Di antaranya beliau menukil Bismillahirrahmanirrahim sebuah ayat. Wadzakirina katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini kalau kita ikuti dengan dalil yang lain sama dengan wadkurullaha dzikran katsiran la'allakum taflihun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran
katsira. Maka siapa laki-laki atau orang Islam yang ahli zikir, perempuan yang ahli zikir, disebut ahli karena banyak zikirnya, maka disiapkan ampunan oleh Allah dan disiapkan pahala ganjaran kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati. Dan di sini batu hukama, sebagian besar hukama menyatakan bahwa zikir itu ada 4. Kalau di Bidayatus Shalihin